Alhamdulillahi anzal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa ya ayyuhal khairun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah ta'ala Al-Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahul azim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Alhamdulillah, puji dan syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya bersyukur Allah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan. Kenapa kita katakan kita syukuran itu mengantarkan kita kepada kebahagiaan? Tidak lain adalah Allah telah janjikan kita akan bersyukur, Allah tambah nikmat-nikmat itu. Kalau Allah tambah nikmat itu pasti manusia akan bahagia. Bahagia dunianya dan insya tersimpan untuk akhiratnya. Jadi insya Allah dengan selalu kita bersyukur kepada Allah mengantarkan kita kebahagiaan dunia dan juga menyelamatkan akhirat kita. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Kemudian salam dan salam disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jemaah sekalian yang diri saya semuanya, dan insyaallah juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minggu yang lewat, beberapa hari yang lewat kita telah sampaikan tentang Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Hebatnya Bismillahirrahmanirrahim itu dan luar biasanya Bismillahirrahmanirrahim itu. Sedikit kita jemput Bapak Ibu kepada yang tidak hadir waktu itu, dan insyaallah ini akan kemas untuk Jumat, insyaallah sampaikan dengan sebaik-baiknya sehingga tidak terpotong-potong. Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim ini tertulis dalam Al-Fatihah. Ya sudah hafal bagi kita, maka lidah kita ya sudah lancar membaca Bismillahirrahmanirrahim itu. Bapak Ibu, seperti kami katakan dulu, yaitu dalam Al-Quran ya, kitab Allah ini ada 104 banyaknya, ya 100 dalam bentuk suhuf dan 4 dalam kitab, dan 104 itu dikungkung dengan nama Al-Quran, Al-Quran yang Maha Sempurna. Kemudian nama Al-Quran ini Bapak Ibu Allah hadirkan yaitu surah Al-Fatihah ya, yang ada Bismillahirrahmanirrahim di sana. Dalam Al-Quran itu yang Allah kungkung juga ya dalam Al-Fatihah. Al-Fatihah itu Bapak Ibu dari kisah akidah, ibadah, muamalah tercakup sudah apa yang ada dalam Al-Quran dalam Al-Fatihah itu. Dan hebatnya lagi Bapak Ibu, Al-Fatihah itu al-kungkum dalam yang namanya Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu hadirin rahmatullah, kalau kita lihat ya Bismillahirrahmanirrahim seperti kami katakan minggu dulu, itu kalau kita lihat kata Bismillahirrahmanirrahim itu hanya keterangan saja Bapak Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Ya seperti makan dengan mobil baru. Ada apa dengan mobil baru? Mengapa mobil baru? Sebetulnya dalam kaidah bahasa ada yang ditinggal, ya ibda. Allah perintahkan kita ibda, bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Atau abda, saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Nabda, ya kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tapi itu Allah potong. Kenapa Allah potong itu? Karena memang itu adalah kebutuhan daripada manusia, Bapak. Tidak pun Allah perintahkan itu. Kebutuhan manusia itu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Seperti kami katakan waktu itu makan adalah kebutuhan kita. Disuruh atau tidak suruh, ya kita akan lapar dan kita cari makanan. Itu kena butuhnya kita Bapak. Nah sampai di situ waktu itu dulu. Dan sekarang yang kita sampaikan pagi ini apa pentingnya? Kenapa kita harus membaca Bismillahirrahmanirrahim itu? Ada beberapa hal kita ungkapkan 4 saja Bapak Ibu pagi hari ini ya. Kenapa kita harus membaca Bismillahirrahmanirrahim? Pertama dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim itu Bapak Ibu, apa saja kerja itu akan jadi keberkahan. Ada keberkahannya. Ya keberkahan itu berasal dari kata barakah yang artinya kokoh Bapak Ibu. Kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim itu kerja kita itu akan kokoh. Itu seperti apa namanya? Kolam itu Bapak Ibu ya, itu dalam kaidah bahasa birkah. Kenapa birkah? Dia bisa menahan air dan akan memberikan manfaat. Jadi yang barakah itu Bapak Ibu bukan nilai berapa banyaknya, tetapi berapa nilai keberkahannya, berapa banyaknya kita dapat
bukan tentu berkah Bapak Ibu, tapi nilainya ini nilai yang penting dalam hidup dan kehidupan kita, keberkahan itu. Ada orang Bapak Ibu ya yang mungkin rezekinya ada 10 juta, 20 juta sebulan, tapi kadang-kadang keluarganya kacau. Ada orang kadang-kadang 3 juta saja gajinya sebulan Bapak Ibu, tapi luar biasa keberkahan, bahagia dia dunia dan akhirat. Kami Bapak Ibu pernah ya, ini kenyataan sekali Bapak Ibu. Ada orang kalau kita sekarang mungkin orang dagang Bapak Ibu ada jual beli hanya 20 juta ya, jual ini untungnya 20 juta Bapak Ibu sehari ya, untungnya saja berapa banyak. Tapi suatu kali dia katakan Bapak Ibu, kalau bisa saya keluarga saya seperti Bapak yang di depan rumah saya itu bahagia saya. Akhirnya memang betul-betul Bapak Ibu dengan uang semuanya itu dia berpisah. Kita tidak katakan siapa orangnya dan itu pasti. Jadi artinya keberkahan ini sangat penting dalam hidup dan kehidupan kita Bapak Ibu. Yang dalam mendidik anak Bapak Ibu ya, ada orang anaknya 10 susah dan luar biasa. Nah, sudah banyak nikmat Allah baginya, tapi hanya orang satu keberkahan itu dapat puas dia Bapak Ibu, puas dia. Jadi intinya Bapak Ibu dengan baca Bismillahirrahmanirrahim itu keberkahan dari itu. Orang Bapak Ibu ya kalau berkah itu ya, itu ada satu piring nasi Bapak Ibu bertiga kita makan cukup ya, kenyang saya kenyang. Tapi ada orang Bapak Ibu rasa canggung yang makan indahnya kanyang, tambah aja leh, indah kanyang, indah berokah, seperti itu Bapak Ibu enggak berkah. Bahkan ada pamino Bapak Ibu ya kita dengar, kalau ada mungkin tidak bagus bahasanya ini ya, ada pamino kampung, aduh anak nakal dan anak bisa jadi anak baca bismillah juga kan gitu. Ya artinya keberkahan itu tidak ada, Jadi Bapak Ibu yang Nabi menerangkan ya dalam hadisnya Bapak Ibu dari Abu Hurairah ya riwayat Ibnu Hubban, Nabi berkata, kullu amrin zibanin la yudabi bismillahirrahmanirrahim wa amta. Ya kerja itu kalau tidak dilakukan dengan baca bismillah tidak ada keberkahannya. Nabi kita mengatakan, kalau kita yakin dengan Nabi, tidak mungkinlah kita tidak yakin dengan Nabi. Nabi mengatakan, Bapak Ibu kami ulangkan dari Abu Hurairah riwayat Ibnu Hibban, Nabi bersabda, kullu amrin zibanin la yubda bismillahirrahmanirrahim wa ya kerja kalau tidak lakukan dengan bismillahirrahmanirrahim jauh dari keberkahan Bapak Ibu. Dan untuk itu mari kita baca bismillah tiap kita mulai kerja tiap malam. Kemudian yang kedua Bapak Ibu ya, dengan membaca kita bismillah setiap kita mulai bekerja itu kasih sayang Allah akan tercurah kepada kita Bapak Ibu ya, akan tercurah kepada kita. Orang yang baca bismillah Bapak Ibu, bismillahirrahmanirrahim, tak kala dia di kantor Bapak Ibu, ada orang datang di kantor, mungkin dia staf di kantor pemerintahan, misalnya datang orang ke dia Bapak Ibu, dengan dia baca bismillahirrahmanirrahim, orang akan mencari dia, ya dia berusaha dengannya, dijadikannya dirinya orang itu. Apa masalah orang itu akan diselesaikan. Itu orang yang baca bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa orang yang kayak itu Bapak Ibu. Orang yang baca dicintainya kerjanya itu dengan rahmat dan rahim, dengan kasih sayang Bapak Ibu. Tak dia melayani suaminya maupun air apa segala macam, dia bismillahirrahmanirrahim, dia buat suaminya air bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan yang mampu nikmat itu ya kembali pada istrinya Bapak Ibu. Seorang pedagang toko Bapak Ibu, tak kala dia baca tokonya bismillahirrahmanirrahim, buka tokonya Bapak Ibu, kemudian seperti kami katakan tadi, dijadikan dirinya itu tidak menjual, dijadikan dirinya pembeli. Kenapa toko tidak maju? Tidak ada alasan tokonya itu tidak maju Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia dengan kasih sayang, konsumbernya itu dijadikan dirinya. Apa maunya sama dengan kemauan dia Bapak Ibu. Dan dia paksakan apa mau pelanggannya itu yang dilayani dengan sebaik-baiknya. Orang yang baca bismillahirrahmanirrahim tidak akan sukses. Sebab kerjanya itu dengan penuh rasa kasih sayang. Apa saja di bidang jasa kita Bapak Ibu, mencuci mobil, apa semacam bidang jasa kerja kita tidak ada untung, orang akan mencari kita. Karena kita kerja dengan sebaik-baiknya. Kalau ada barang orang terbasah belum bisa dikerjakan, coba kirimkan dulu atau kemana, kita jadikan diri kita dia. Nah itu dia Bapak Ibu, dengan baca bismillah selamat kita dan orang akan bahagia. Tidak suksesnya Bapak Ibu, tidak ada sukses. Itu yang ketiga Bapak Ibu ya. Kemudian memang yang kedua itu jadi Bapak Ibu ya, dengan bekerja tadi ya, dengan baca bismillahirrahmanirrahim itu Bapak Ibu, kerja itu teratur dengan sebaik-baiknya yang kita keluar tadi.
ya bekerja dengan kasih sayang itu. Kadang-kadang Bapak Ibu jujur, ya misalnya ibu-ibu di dapur mau lantang-lantang sebelum piring, katanya lagi ibu baca bismillah bulan yakin tidak baca bismillah, mau nikah Pancasila dapur dunia. Coba tanya, kita tanya apa ibu baca bismillah? Mungkin dia lupa baca bismillah. Dan seorang bapak juga demikian Bapak Ibu, mau masuk ke rumah itu rasa tetangga saya di dalam sampai itu. Tanya Bapak Ibu, baca bismillah tidak? Artinya apa? Kalau kita baca bismillah itu semuanya dengan kasih sayang. Yang kuncinya mungkin dibeli kunci itu tahan 5 tahun 6 tahun. Mungkin tidak beli bismillah sana masuk ke rumah kan 1 tahun 6 bulan lagi kunci. Seperti itu Bapak Ibu. Dengan membaca bismillahirrahmanirrahim, kasih sayang itu akan terjaga dengan sebaik-baik. Kemudian Bapak Ibu, yang ketiga ya, kalau kita baca bismillahirrahmanirrahim itu ya selamat dari kita selamat dari gangguan setan. Kenapa Bapak Ibu? Ya, seperti ini. Kalau kita lihat dalam kaidah bahasa Arab ya, dalam tulisan imla yang betul, imla ini berarti tulisan bahasa Arab. Itu bismillahirrahmanirrahim itu ada dalam surat Al-Alaq ya. Iqra bismillahirrahmanirrahim halak. Perhatikanlah bismillahirrahmanirrahim itu Bapak Ibu harusnya dalam imlanya dia bis itu dan ba dia dengan istilah ada alif itu dihilangkan Bapak Ibu ya. Artinya didempetkan. Jadi bismillahirrahmanirrahim ini dalam kaidah bahasa Arab Bapak Ibu didempetkan tulisannya bismillahirrahmanirrahim. Artinya apa? Orang yang yang baca bismillahirrahmanirrahim itu dilengket dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak terpisah. Hebat sekali Bapak Ibu. Lihatlah Al-Qur'an itu dengan baik Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim dan imla'nya itu harus dipisahkan antara bi dan lam itu Bapak Ibu ya. Bis itu hilang alifnya. Artinya apa? Dempet. Orang yang baca bismillahirrahmanirrahim itu dempet dengan Allah. Tidak bisa setan masuk Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu? Orang kadang-kadang dalam hidup dan kehidupannya kenangan Allah itu lepas darinya Bapak Ibu. Tidak lengket Allah di hatinya itu. Mudah sekali setan masuk Bapak Ibu. Mudah sekali setan masuk ya. Kalau memang dia baca bismillah, insyaallah dia terjaga dengan setan Bapak Ibu. Bukan kalau Allah mengatakan dalam surah Az-Zukhruf 36 Bapak Ibu, "Wa may ya'shu an dzikrir rahman mukailatul lahu syaitan bahwa qariyah." Orang-orang yang lepas dari bismillah itu setan akan menggenggamnya Bapak Ibu. Dikau setan, ya setan akan bersama. Karena ada Bapak Ibu, ibu-ibu yang misalnya media anak kita media anak aceh ibu kadang-kadang tapi setan ini seperti itu. Karena ada orang sadar tidak sadar ada orang macam itu. Tapi setan ini masih mayona model itu Bapak Ibu. Kenapa? Melepas kita Bapak, lepas kita dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan baca bismillahirrahmanirrahim salam baik mana luar biasa hebatnya bismillahirrahmanirrahim itu setan tidak bisa masuk. Itu kalau orang-orang yang dihinggap setan itu dengan baca bismillah setan lari dapat tiang Bapak Ibu. Ya dikau setan ya dia akan digenggam setan kalau orang yang tidak baca bismillah itu. Ya tidak ada pilihan kita dalam bekerja apa saja bismillahirrahmanirrahim. Satu ayat pernah kami baca Bapak Ibu. Nah, ada kadang-kadang Bapak Ibu kena setan menggoda kita Bapak Ibu, kena nafsu kita. Ya kan ada orang makan Bapak Ibu. Nah, kan ada orang gigit lidah, gigit jari, gigit lidah Bapak Ibu kan. Itu nah, ada singgah. Saudara kenapa? Kenapa setan-setan masuk di sana? So yang makan itu bukan dia, nafsunya yang makan, setan itu. Tidak ada sekarang makanan ayam, ikan, ayam yang makannya tangannya makannya, jari giginya, kan gitu. Seperti itu orang Bapak. Itu betul-betul setan yang akan nafsu manusia karena lepas daripada setan itu Bapak. Itu yang kita. Kemudian Bapak Ibu ya, yang terakhir Bapak Ibu, orang yang baca bismillahirrahmanirrahim itu yang terakhir lepas dari azab neraka. Kenapa? Jauh sekali. Kok bisa terlepas dari azab neraka? Menarik Bapak Ibu, hebat sekali, luar biasa sekali. Kenapa Bapak Ibu? Kita lihat. Itu bismillahirrahmanirrahim itu ada dalam surat Al-A'la ya, surat Al-A'la itu ya itu surat yang kalau yang ke-19. Artinya begini Bapak Ibu ya. Surah Al-A'la itu terdiri dari 19 ayat. Baca nanti Al-Qur'an 19 ayat. Kalau kita urut Bapak Ibu ya, Al-Qur'an mulai dari An-Naba ya, An-Naba terus ke bawah An-Naziat kemudian sampai ke bawah Bapak Ibu ya, itu ketemunya ya surah Al-A'la itu di 19 Bapak Ibu.
Kita urut dari atas ke bawah, nampak sampai ke bawah. Itu bahasa terus ke bawah itu 19 surat baru ketemu dengan surah Al-Alaq. Hebatnya lagi Bapak Ibu, kalau kita urut dari An-Nas dari bawah sampai ke Al-Alaq itu Bapak Ibu, ketemunya 19 surat. Dan luar biasanya Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim kami katakan tadi Bapak Ibu ya, yang Allah menyampaikan itu baca. Tengoklah Bismillah itu hurufnya Bapak Ibu 19 hurufnya semua. Luar biasa Al-Quran ini, hebatnya Al-Quran ini. Tengoklah Al-Quran ini, bacalah Al-Quran ini, hiduplah dengan Al-Quran ini. Kembali Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim itu 19 hurufnya. Dan ada perintah pertama Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu di surah Al-Alaq. Surah Al-Alaq dari atas ke bawah itu urutannya ke-19. Ibu tengok dari An-Nas ke atas itu ketemunya 19 Bapak. Dalam surah Al-Alaq itu malah terdiri dari 19 ayat juga Bapak Ibu, 19 ayat ya. Dan inti daripada surah Al-Alaq itu kalau kita baca itu sanad zabaniyah, malaikat zabaniyah. Malaikat zabaniyah itu luar biasa kejamnya Bapak Ibu. Tidak ada makhluk Allah yang seburuk itu, walaupun itu ciptaan Allah dan sangat menakutkan, sangat ganas sekali, luar biasa Bapak Ibu. Itu kalau Bang Hadis Nabi Bapak Ibu, kalau ada dia mau dihina itu minta iya Bapak Ibu, mangtuli dia. Sampai 10 tahun dia minta iya mereka jawab. Sampai 10 tahun dia itu terangani. Itu mana Bapak Ibu, dia genggamannya 40.000 manusia. Asalkan genggam itu betul malaikat Zabaniyah itu. Yang hebatnya, yang luar biasanya, ibu tengoklah dalam surat Ghamir itu di apa kata alaiha tis'asyar, alaiha tis'asyar. Apa artinya Bapak Ibu? Wah malaikat Zabaniyah itu jumlahnya 19 bulan, 19 bulan. Jadi artinya Bapak Ibu luar biasa Al-Quran. Kita lihatlah, kita baca dan sebagainya. Dan seperti yang katakan tadi, Mang Bismillah itu ada surah Allah ya, dan surah Allah itu ayatnya 19. Kemudian kalau kita urut dari atas ke bawah 19, dari bawah ke atas 19. Kemudian jumlah yang dibicarakan di sana masa sanad Zabaniyah dan jumlahnya apa alaiha tis'asyar. Itu jumlah malaikat itu 19 Bapak Ibu. Artinya Bapak Ibu, bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah akan terhindar kita dari malaikat sejankan soal neraka Bapak Ibu. Mali Zabaniyah sirahul, malaikat Zabaniyah seluruh makhluk Allah itu ciptaan Allah sekanas-kanasnya makhluk Allah itu Bapak Ibu ya. Dan bahkan Bapak Ibu kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim ini Bapak Ibu ya, kalau ada orang Bapak Ibu macam aslinya mencium unda Bapak Ibu ambil unda dibaca Bismillah ini yang unda. Waduh Bapak Ibu membuat faktur ya di toko di kantor segala macam, tak kala dia mau membuat itu dibacanya Bismillahirrahmanirrahim, tidak mungkin dia lakukan itu Bapak Ibu. Dan juga misalnya Bapak Ibu maaf kalau ada orang perzinaan Bapak Ibu, ada orang bawanya di bukunya hotel bawanya orang ke sana Bapak Ibu, nah dia baca Bismillahirrahmanirrahim tidak kayak dia berzina. Artinya apa? Memang Bismillahirrahmanirrahim akan menyelamatkan manusia dari neraka. Untuk itu kita semuanya bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Biasakanlah baca Bismillahirrahmanirrahim apa saja yang terjadi. Mudah-mudahan Bapak Ibu pengajian ini insyaallah ya Bismillahirrahmanirrahim kita akan ungkap dalam khutbah Jumat akan satu paket agak bagus untuk kita pahami kalau Bapak mungkin ada yang hadir dulu dan sekarang. Demikian saja wa maaf bila terhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.